Sehat selalu sahabatku, Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam kehidupan kita yang selalu mencari bahagia-bahagia, pasti dimulai dari diri sendiri dan kita tebarkan kepada orang lain. Itu selalu kita tekankan. Kenapa? Karena cuma kebahagiaan yang kita idamkan. Kita tak mau hidup menderita, apapun bentuknya, sekecil apapun derita itu. Tapi semua pasti datang. Karena apa? Ada dua kondisi duniawi, suka, duka, yang pasti kita akan alami. Dalam kesempatan ini saya akan mengutip kitab suci Dhammapada dari bab 13 Malawaga atau noda-noda, yaitu dari syair 252 sebagai berikut. Sangat mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit untuk melihat kesalahan sendiri. Seseorang dapat menunjukkan kesalahan orang lain seperti menampil dedak, tetapi ia menyembunyikan kesalahan sendiri, seperti penjudi licik menyembunyikan dadu yang berangka buruk. Bapak Ibu, dalam melihat kesalahan orang lain, kita dengan jelas bisa menunjukkan, nih salahmu. Tetapi ketika menunjuk kesalahan kita senantiasa menyembunyikan, tidak mau terlihat salah, tidak mau mengakui kesalahan kekurangan diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau disebut sebagai orang yang tercela. Kenapa demikian? Ya, karena manusiawi ketika kita hanya menunjuk kesalahan orang lain, padahal di dalam diri kita juga punya kesalahan. Namun, sebagai orang yang melatih kepada kemoralan, kebijaksanaan, hendaknya kita mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita mau dan bisa menunjukkan kesalahan sendiri, maka kita akan bisa memperbaikinya, dan bisa memperbaiki. Kenapa? Karena kalau kita sendiri nggak tahu kesalahan kita mau memperbaiki yang mana? Ya, seperti dalam membuat konten YouTube, saya pun bertanya kepada orang lain, apa kurangnya? Apa salahnya? Oh, ada pendapat. Pak Edi, warnanya begini, hurufnya begini, suaranya begitu. Topiknya seperti ini yang buat orang menarik. Akhirnya kita kali. Karena apa? Karena tahu kesalahan dari orang lain. Kalau kita menganggap diri benar, sebagai contoh, kita mengetik sebuah kalimat dari mesin ketik kita. Kita beranggapan nih benar. Tetapi ketika orang lain melihat, ketika orang lain mengkoreksi, ada salahnya nih, ini Pak, kurang koma, kurang titik, itulah. Jadi orang lain bisa mengkoreksi kita. Demikian pula bila kita bisa mengkoreksi. Kemudian dalam syair 253, barang siapa yang selalu memperhatikan dan mencari-cari kesalahan orang lain, maka kekotoran batin dalam dirinya akan bertambah, dan ia semakin jauh dari penghancuran kekotoran batin. Kalau kita hanya mencari kesalahan orang lain, misalnya dalam sebuah pengerjaan spanduk, oh kamu tuh kurang begini, kurang begitu. Lalu kita kerjanya apa? Ingat,
tiap orang, tiap bagian punya masing-masing tugasnya. Kalau kita hanya mengkoreksi di bagian lain, sementara kita tidak mengkoreksi bagian sendiri, maka kita tak akan pernah bekerja. Karena apa? Hanya meralat mengkritik orang lain. Benar, saran-saran yang kita berikan, saran-saran orang lain bisa kita olah, bisa diolah. Tetapi jangan selalu merasa benar. Benar boleh, tetapi jangan merasa benar. Kenapa? Karena setiap orang pasti ada sedikit kekeliruan, kita pun pasti punya. Oleh karena itu, noda-noda inilah yang harus kita bersihkan, yang harus kita singkirkan. Kita bisa bicara, hai, Bapak Ibu harus sabar. Bagaimana ketika kesabaran itu dipantulkan kepada kita? Sudahkah kita bersabar? Hai Bapak Ibu, semangat, semangat, semangat. Sudahkah kita memiliki semangat? Ketika kita berbicara, Bapak Ibu harus dermawan, suka membantu. Sudahkah kita begitu? Hai Bapak Ibu, ayo kita latih ucapan benar. Sudahkah kita memulai? Hai Bapak Ibu, ayo ikut kebaktian. Pemuda, ikut kebaktian. Ikut kebaktian. Sudahkah kita begitu? Inilah ketika kita akan berbicara kepada orang lain. Sudahkah saya memperbaiki seperti apa yang ingin saya ucapkan? Mulailah, ambil alat tulis. Apa kesalahan saya? Apa kekurangan saya? Coba, ayo, mulai. Oh, saya kurang ini. Oh, saya kurang itu. Oh, saya begini. Oh, saya begitu. Ketika kita sudah mulai menulis apa kurang kita, coba refleksikan bagaimana solusi yang kita ambil. Semoga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita sebelum menyalahkan orang lain. Terima kasih. Semoga uraian singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.